Pemirsa, semakin masifnya pelanggaran terhadap pembangunan akomodasi wisata di Bali meski disikapi dengan serius. Terlebih tingginya ketersediaan fasilitas akomodasi pariwisata tak sebanding dengan tingkat hunian rata-rata hotel di Bali. Melihat fenomena yang terjadi saat ini di mana semakin masifnya pembangunan akomodasi wisata yang melanggar aturan di Bali disinyalir akibat dari kurangnya law enforcement atau penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pemerintah sangat penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pembangunan akomodasi wisata seperti hotel dan villa. Menurut praktisi pariwisata Bagus Sudibyo, pelanggaran terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti terlalu permisifnya aparat penegak hukum melihat suatu pelanggaran yang terjadi dan keberanian oknum untuk melakukan suatu pelanggaran semakin tinggi. Nah, terapinya sekarang jalankan rule of law itu dengan sungguh-sungguh tanpa pandang bulu. Siapapun itu, kalau sudah namanya melanggar hukum, ya harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Apakah itu bersifat denda, apakah itu bersifat peringatan, bahkan penyetopan, bahkan sampai dengan mungkin ke proses hukum selanjutnya sebagai suatu tindak pelanggaran. Jadi dengan demikian, maka orang akan mulai berpikir untuk melakukan pelanggaran itu. Pihaknya menambahkan bahwa kondisi pariwisata Bali saat ini sudah oversupply untuk fasilitas akomodasi pariwisata. Tingkat hunian rata-rata hotel di Bali secara menyeluruh sudah di bawah 60%, bahkan di sejumlah destinasi pariwisata tingkat hunian hotelnya hanya 30%. Sudah di bawah 60%, bahkan ada di beberapa destinasi pariwisata itu tinggal 30% saja tingkat huniannya. Bagi hotel-hotel yang seperti itu, seperti apapun mereka mengupayakan memanage hotelnya, akan tetap pasti merugi itu. Dan jika seandainya ini terjadi berlama-lama, maka hotel-hotel yang kecil, yang bermodal lemah, yang dalam hal ini sebagian besar dimiliki oleh orang lokal, akan gulung tikar. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama di Bali, untuk jangan sampai ini terus-menerus terjadi dan dibiarkan. Sebab kalau ini dibiarkan, maka yang akan menjadi korban pertama itu adalah masyarakat pengusaha Bali. Yang dalam hal ini sebagian besar adalah pemodal lemah, melawan raksasa-raksasa yang bermodal kuat dan tingkat profesionalismenya yang jauh lebih tinggi dari kita. Andika, Bali TV.